Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 4A IPM 2478210. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 3 pada lab 627 yaitu Investigate NAT Operation. Di sini kita bisa lihat untuk addressing table-nya milik router 2, router 4 dan WRS, dan di sini ada topologinya juga. Dan di mana di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama menyelidiki atau investigate NAT operation across di seluruh intranet dan menyelidiki operation NAT di intranet, lalu melakukan investigasi lebih lanjut. Untuk skenario-nya, saat sebuah frame melewati jaringan atau network, MAC address ini tuh dapat berubah. IP address juga dapat berubah ketika sebuah paket diteruskan oleh perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT. Jadi untuk pada activity kali ini atau pada modul kali ini, kita ini akan menyelidiki apa saja yang terjadi pada IP address selama proses NAT. Lalu selanjutnya langsung saja kita pada part yang pertama, di mana investigate NAT operation across the internet. Kita ini nunggu dulu, wait for the network to converge. Nah ini udah ya, udah hijau semua juga kok. Lalu selanjutnya langsung ke yang kedua, yaitu generate an HTTP request from any PC in the central domain. Jadi ini kita bisa switch ke simulation mode. Nah lalu kita open the web browser of any PC in the central domain and type the URL ini. Ini kita copy aja, lalu kita ke central. Ini central, kita bisa klik di PC ini, saya pilih PC 1, dan di sini kita ke desktop, web browser. Kita tunggu dulu karena terkadang membutuhkan waktu yang lama. Ini kita paste dan ini kita go. Oke, sudah ya, sudah kita go. Nah, selanjutnya kita klik capture and forward di sini. Di sini kita bisa jalanin dulu. Lalu kita tunggu sampai kotak pesannya itu di atas router 2. Router 2 ini di sini ya. Berarti kalau di atas router 2, dia itu minimal, ini kita kecilin dulu. Ada di internet sini. Lalu kita mulai aja dulu. Nah, ini sampai dia di atas router 2 ya. Oke, sudah, kita berhentikan dulu. Lalu kita bisa lihat di sini to what device to those addressing belong. Jadi alamat tersebut ini milik perangkat apa saja. Kita bisa lihat pada yang ada di sini nih. Kita lihatnya. Ini kita lihat. Masih. Tunggu dulu. Kalau dipencet terus biasanya not responding. Oke. Ini udah muncul ya. Yang di sini untuk alamatnya yaitu untuk kita bisa lihat untuk source address ya dan destination addressnya. Ini kita samakan yang ada di sini, yang dimana ini milik PC dan router 4 yaitu 10.2.0.5 dan destinationnya adalah 64.100.200.1 ya, punya router 4. Oke, setelah itu kita next lagi, kita capture lagi, kita forward lagi untuk sampai ini udah. Lalu kita login ke router yang kedua. Di sini kita masuk CLI-nya. Lalu kita CLI enable untuk passwordnya itu class. Di sini kita pilih masukin perintah show run include pool. Nah, ini kita bisa lihat untuk hasilnya IP NAT pool
R2 pool 64.100.100.3, 64.100.100.31, net masknya 255, 255, 255, 224, dan IP not inside source-nya list 1 pool, router 2 pool. Nah, jadi untuk alamat tersebut ini tuh milik perangkat apa saja. Kita kelewat ya. Ini udah kan. Astagfirullahalazim. Harusnya tuh yang D1 dan D2 dulu ya, baru router 2. Oke, jadi kita ulangin untuk yang D1 ya. D1 ini kita bisa lihat di sini. Kita lihat dulu. Maaf. Nah, ini D1 yaitu punya PC, dan ini tadi router 4 ya. So, kita lihat, dan yang di router 2 ini kita bisa lihat lagi. Nah, ini kita bisa lihat untuk IP, source IP-nya dan destination IP yang keluar. Kita bisa lihat di sini yaitu 64, 100, 100, 3, dan destination-nya 64, 100, 200.1. Nah, jadi untuk IP yang pertama itu tidak ditetapkan di interface, dan yang IP yang kedua ini adalah milik router 4. Seperti itu. Baru setelah itu kita menjalankan yang IP yang ini sovereign include pool ya. Jadi di sini ada pertanyaan, alamat tersebut berasal dari kumpulan NAT ini udah router 2. Oh ya, ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita forward lagi sampai di atas router 4. Yang dimana router 4 itu ada di sini, berarti kita minimal ada di switch 4 ini ya. Lanjut. Oke, kita berhentiin, dan setelah itu kita bisa lihat untuk TCP portnya di segmen outbound. Bisa dilihat di sini. Nah, untuk portnya ini, loh, kok ini salah nggak sih? Bentar. Tadi ada kok apa di sini? Ini belum dong. Astagfirullah. Susah ya, say. Sebentar ya, guys. Ya Allah. Ini apa sih? Tadi sih sudah ada ya. Tadi saya nyoba itu udah ada. Atau kita coba majuin dikit lagi dah. Oke, di sini. Itu kan di sini. Oh, nggak ada ya ininya, portnya. Waktu saya nyoba tadi sih ada. Untuk port dan destination portnya itu di sini. Di intranet mana ya? Kan di switch-nya. Oh, ini nih teman-teman nih. Untuk portnya, oh ini kita ini dulu ya.
Click capture and forward until the PDU is over router 4. Jadi sampai PDU-nya di atas router 4 ya. Kita bisa lihat di sini ada IP address siapa aja setelah melewati router 4. Jadi kita lihatnya di sini. Nah, di sini itu ada IP 64.100.100.3 dan destination IP-nya yaitu 172.16.0.3. Jadi ini tuh punya siapa? Untuk alamat yang pertama itu punya R2 pool dari R2, dan untuk yang kedua adalah punya brand server.pka tadi. Nah, lalu kita capture dan forward sampai brand server ini tadi udah kita lakukan ya. Nih, sudah di sini. Lalu setelah itu kita aktifin lagi. Oke, kita stop. Setelah kita stop, udah. Lalu pada router 2 dan router 3 kita bisa lihat record the source and destination TCP port address in the outbound segment. Jadi tadi udah kita lihat ya, yaitu 80 dan 1026. Oke, selanjutnya kita ada perintah lagi soal IPNet translation, yaitu pada router 2 dan router 4. Ini router 2 kan udah ya tadi. So, IPNet translation. Ini adalah outputnya, dan di router 4 kita masuk lagi. Dan ini adalah hasilnya. Nah, jadi untuk apa kesamaan dari IP lokal internal tersebut? Jadi file-file tersebut ini diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Dan ada pertanyaan lagi, apakah ada IP address pribadi yang melewati intranet? Jawabannya adalah tidak. Oke, selanjutnya klik dari set simulation button. Kita bisa reset. Dan setelah itu kita lanjut pada part yang kedua, yaitu masih sama ya kayak tadi. Kita ke home office-nya di atas, dan setelah itu kita pilih PC manapun. Saya pilih yang ini, home desktop. Lalu kita masukin perintah ke web browsernya ini. Dan di sini udah berhasil ini. Dan di sini kita ke desktop dan web browser. Tunggu dulu. Oke, kita masukin URL-nya. Kita klik go. Setelah itu kita capture and forward lagi, kita aktifin, dan sampai PDU-nya ini di atas WRS. Where? Hostname unresolved. Kita coba di PC yang lain ya. Karena tadi saya juga ngalamin hal yang sama kayak gitu tadi. Kita try untuk PC yang lain. Not responding. Okay, wait a minute. It's okay. Coba di home laptop.
Ya Allah, not responding mulu, kacau. Even dia udah kebuka pun masih tidak bisa dipencet. Udah saya go ya. Nah, bisa nih. Oke, selanjutnya sampai dia di atas WRS. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa lihat IP address apa saja perangkatnya. Not responding lagi. Nah, di sini ada IP-nya milik astagfirullah. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 192 ya, 192.168.0 titik berapa tadi? Ya Allah, not responding lagi. Nah, 68.0.100 dan untuk ini yang source tadi ya, dan 64.100.100.2 dan untuk yang outnya yaitu 64.104.223 dan titik 2. Ini saya bacain aja ya biar nggak kelamaan nih. Nah, destination IP-nya 64.100.100.2. Jadi ini tuh adalah milik komputer dan router 2 ya untuk yang ini, dan yang ini adalah milik WRS dan yang router 2. Oke, selanjutnya kita forward lagi sampai dia di atas router 2. Minimal di switch 3 itulah. Oke, setelah selesai kita bisa lihat di sini di WRS-nya. Kita bisa lihat untuk source IP-nya dan destination IP-nya di yang out. Astagfirullah. Di sini deh. Harusnya enggak sih? Modem punya router 2 yang mana? Apa kita sampein dia selesai dulu? Oke. Bisa lihat di sini apakah ada?
banget. Kan bukan. Maaf yang di switch 3. Aduh, saya bingung yang mana. Ini nggak ada. Oke, kita next saja ya. Lalu kita pada router 2 ini kita masukin ke masuk IP NAT translation lagi. Dan ini adalah hasilnya dari so IP NAT translation. Jadi dia lebih banyak ya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ini dalam menjawab pertanyaan, melakukan investigasi lebih. Lanjut untuk pertanyaan pertama, apakah tabel terjemahan NAT terus bertambah besar? Jawabannya iya, karena akan ada entry tambahan sering dimulainya percakapan yang baru. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah WRS memiliki kumpulan alamat NAT? Jawabannya adalah tidak, karena ia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Selanjutnya, apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Jadi, untuk jawabannya, hal ini tuh bergantung pada infrastruktur kampus. Untuk cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti https www.myip.org untuk menentukan apakah semua komputer di ruang kelas ini menggunakan alamat yang sama. Selanjutnya, mengapa NAT menggunakan 4 kolom alamat dan port? Jadi untuk jawabannya, kolom-kolom tersebut ini mencantumkan alamat global internal, alamat lokal internal, alamat lokal eksternal, dan alamat global eksternal. Selanjutnya ada pertanyaan, di manakah letak jaringan-jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal? Alamat lokal internal berada di LAN dalam setiap domain. Alamat global eksternal berasal dari tautan WAN ke internet dan intranet. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, last question, yaitu layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja? Apa kesamaan yang dimiliki perangkat-perangkat tersebut? Jadi jawabannya adalah WRS, router 2, dan router 4. Semuanya ini menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal yang membutuhkan alamat IP atau IP address yang dapat dirutekan. Mungkin sekian video hands-on dari saya untuk lab 627. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.